Kalau orang nggak bisa hidup dengan baik, cuman dua. Satu, dia memang tidak punya value. Atau kedua, value yang dia punya nggak sesuai konteks. Bervalue itu harus pinter. Belum tentu. Belum tentu konteksnya butuh orang pinter. Bisa jadi dia hanya butuh orang yang pinter bacot. Karena di beberapa tempat, kerja kerasnya kagak ada artinya. Seakan-akan nih, saya orang lain masuk jam 8, saya jam 7 udah standby. Udah nyuciin mobil bos. Udah segala macam. Udah orang pulang jam 5, saya pulang bisa jam 8, jam 10 malam. All out, Sabtu Minggu libur, saya masuk kantor. Lah, belum tentu sesuai konteks. Jangan suka berlindung di balik tapi saya introvert. Orang yang benar-benar beragama pasti dia ambisius. Jadi kalau orang malas-malesan gak punya ambisi, kemungkinan menurut gua dia tidak terlalu bertuhan amat. Karena kalau orang bertuhan, masa lu ngebiarin orang susah di samping lu kagak tolongin? Ada gak satu value dalam diri yang akan kepake di semua tempat, di semua waktu, di semua momen? Ada satu, kecerdasan emosional. Manusia Masa Depan juga bisa didengar di Spotify, selain di YouTube, juga di kanal-kanal media sosial kami di @redaksinalartv, di IG, dan juga di TikTok. Kita hari ini kedatangan seorang marketing guru, seorang gerilyawan marketing juga, dan sudah banyak membantu banyak perusahaan juga untuk mengembangkan bisnis mereka, bahkan IPO juga nih yang saya tahu nih. Ada Mas Aditya Pratama, Adit, yang hadir bersama kita di sini. How are you, Adit? Halo. Thank you sudah meluangkan waktu hadir di Manusia Masa Depan. Terima kasih. Banyak nih pertanyaannya. Jadi siap Mas Tim. Karena selain kondisi dunia, kondisi ekonomi Indonesia lagi begini, Manusia Masa Depan selalu berbicara soal bagaimana kita mengembangkan diri. Menurut lo apa sih sebenarnya yang membuat value apa yang akan membuat seseorang itu menjadi menarik bagi seorang mentor, bagi seorang HRD, bagi perusahaan, bagi investor? Apa sih value yang akan membuat kita itu menarik bagi mereka? Oke. Di tangan Mas Tim, kertas atau kanvas mungkin cuma jadi barang di gudang. Di tangan Leonardo da Vinci bisa jadi lukisan miliaran rupiah. Legendaris malah. Jadi menurutku value pasti ngomongin tentang konteks. Banyak orang yang nggak kepake di Indonesia, tapi di luar negeri sangat dihargai. Ada orang yang nggak kepake di luar negeri, tapi di Indonesia sangat dihargai. Jadi pasti ngomongin value itu pasti ngomongin konteks. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang objektif bervalue. Pokoknya bervalue itu harus pinter. Belum tentu konteksnya butuh orang pinter. Bisa jadi dia hanya butuh orang yang pinter bacot. Seriusan. Kadang-kadang kita contoh deh di negara Afrika misalnya. Di negara Afrika, waduh, orang pinternya nggak dihargain, nggak dapat kerjaan. Yang jadi dosen, yang jadi guru besar, yang jadi apa di Afrika nih, itu orang-orang yang pinter ngejilat misalnya. Ya orang pinter, yang beneran pinter di situ nggak kena. Dia menulis buku nggak ada yang baca. Dia pindah ke negara lain, dia pindah misalnya ke New Zealand atau ke Australia, maju dia. Jadi value pasti tentang konteks. Jadi masalahnya cuma dua kalau orang nggak bisa hidup dengan baik. Cuma dua. Satu, dia memang tidak punya value. Atau kedua, value yang dia punya nggak sesuai konteks. Nah masalahnya adalah kita berharap kita punya value tapi nggak sesuai konteks. Tinggal nyari konteksnya. Konteks dalam hal ini apakah tempat? Bisa banyak hal. Bisa tempat. Sialnya bisa momentum waktu. Ada orang yang selama 2010 skill yang dia punya tuh nggak ada value-nya. Pas 2015 ada satu perubahan teknologi tertentu. Contoh kalau misalnya sederhana deh. Sebelum ada komputer tahun 1800, orang yang jago-jago IT, orang-orang yang memang bakatnya ngoding, ya kerjanya mungkin waktu itu jadi petugas tambang batu bara kali. Nggak tahu kita maksudnya ya. Mau ditaruh di mana gitu ya. Ya kan dulu kan mungkin. Tapi setelah udah ada penemuan komputer dan segala macam, akhirnya orang-orang ini yang tadinya pikir, orang-orang bilang, lu mah cuma nerd kutu buku lu. Ternyata kutu buku sekarang triliuner. Dulu kan kutu buku kayak, lu mana mungkin bisa jadi orang gitu kan. Sekarang yang kaya nerdnya justru yang kaya. Makanya sesuai konteks. Nah bisa jadi di masa depan, saat semua udah AI mungkin, udah gak butuh lagi kutu buku yang coding. Jangan-jangan yang kaya adalah yang pinter ngebacot, yang pinter jualan. Elon Musk pinter banget, tapi harus diakui Elon Musk tuh sangat pinter
menjual mimpi. Kalau dia nggak bisa jual mimpi, ya kalau tentang jual mobil listrik, Cina udah menang jauh dah sama BYD dan kawan-kawan udah menang jauh. Cuman maksudnya adalah value tuh pasti sesuai konteks. Tadi nggak bisa objektif, apakah nggak bisa generalisasi juga? Karena kadang-kadang gini, kita kan mau maju di masa depan gitu, tapi kita nggak pernah tahu masa depan itu seperti apa gitu. Terus kalau gitu gue ngejar value apa dong? Ada nggak sih value yang memang secara umum pasti akan membuat kita itu akan berharga di masa depan? Ada nggak kayak gitu? Nah, menarik. Kalau ditanya ada gak satu value dalam diri yang akan kepake di semua tempat, di semua waktu, di semua momen, ada satu. Apa tuh? Gue yakin namanya emotional quotient. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kepekaan terhadap, ini bahasa sederhana aja ya, kepekaan terhadap suasana lingkungan, kepekaan terhadap kira-kira ini Mas Tim dia udah makan belum ya? Dia apa dia lagi capek ya? Kayaknya gue jangan ngomongin dulu dari sekarang deh. Gue kayaknya, nah kepekaan terhadap konteks emosi lingkungan, punya simpati ke orang, bukan hanya untuk kesian bukan gitu, tapi kalau gue di posisi dia kayaknya gue gak nyaman kalau gue diginiin, kayaknya gue harus begini nih. Nah kepekaan emosional itu adalah hal yang akan sangat kepake karena kadang-kadang konteksnya di depan mata kita, kita punya value-nya, tapi kita nggak punya kepekaan buat nilai ternyata value kita tuh sebenarnya cocok buat konteks yang ini, kita tuh kagak tahu. Jadi udah punya konteksnya pun kagak kena kita. Aduh, padahal kok lucu ya. Kadang-kadang orang yang peka secara emosional, peka terhadap segala macam opportunity, potensi orang, keinginan dan segala macam, value dia mungkin cuman skornya 3. Temen dia ada yang skornya 7 di konteks yang dibutuhkan, tapi yang skornya 7 ini nggak jadi apa-apa. Yang skornya 3 malah sukses. Bukan karena dia pintar jilat, karena dia tahu konteksnya. Ini contoh praktis, praktis misalnya gini. Misalnya di satu tempat kerja, kita udah tahu bahwa bosnya ini mungkin bukan orang manajemen. Jadi dia kalau rekrut orang, kemungkinan besar dia rekrut orang yang harus bisa multitasking segalanya. Ada orang-orang yang perlu kerja tuh spesialisasi banget. Ada orang yang kerjanya memang bisa multitasking, bisa ngerjain segala macam, segala aja bisa dilakuin. Temennya sebenarnya mungkin skornya 9 nih, dia cuma 3. Temennya yang 9 ini mungkin ngerasa kayak, oh ini kan gak sesuai job desk gue. Lah gue dibayar bukan job desk gue, bukan ini. Masalahnya adalah yang sulit dia pahami adalah dalam konteks dia, tahu gak kalau ada orang bos yang gak ngerti batasan job desk, bukankah itu suatu opportunity buat kita belajarin segala hal? Si skor 3 ini dia paham konteks, dia pikir, dia di otak dia sederhana, jujur ngomong dia pikir ntar gue mau bikin juga toko kayak si bos. Tapi gue kagak ngerti. Lah di sini gue disuruh ngerjain semuanya, gue ngerti semuanya. Supplier gue yang ngurus. Stok toko gue yang tahu. Sampai segala bersihin, ngurusin pajak, akuntansinya, marketing, jualan, bikin brosur, pokoknya semua gue aja. Sampai kayak mau mati rasanya. Tapi di otak dia kan secara konteks dia, ya kalau dia begitu, ya gue seenggaknya dapat kesempatan buat bisa buka toko sendiri kalau kayak begini mah. Jadi gue pelajarin semuanya. Nah kalau yang skornya 9 mungkin tadi dia pikir, ya kok kerja gak profesional ya. Ini gak profesional ini. Nah maksud gue itu sesuai konteks. Mungkin memang konteksnya dia gak mau buka toko sendiri. Cuman kalau lu gak buka toko sendiri, dalam konteks ini kan dua-duanya sama-sama lulusan SD. Makanya kerja di toko, bukan kerja di korporat kan. Sama-sama lulusan SD. Nah dia mikir, kalau gue lulusan SD, konteksnya di sini orang walaupun bilang kuliah nggak penting, tapi faktanya ngelamar kerja coba kalau lulusan SD emang gampang. Ya langsung dimentalin dari awal. Sebel HRD apa segala macam. Ini kagak mungkin lah. Aja enggak, ya jujur ngomong nih kita. Ya owner bisa kalau di podcast bilang, wah saya kalau ngelihat orang nggak dari ijazahnya, coba. Bahasa perintis kayak gitu. Kalau daftar tuh kalau misalnya lulusan SD coba nih, apaan nih lulusan SD mah, nanti dulu deh. Nah maksudnya ini sama-sama lulusan SD. Yang satu pintar banget nih, skornya 9. Walaupun lulusan SD dia profesional, bagus, dia kerja bertanggung jawab. Cuman dia nggak paham konteks bahwa di Indonesia kalau lulusan SD susah nyari kerja profesional. Mungkin kalau mau hidup maju, kalau nggak kerja loyal,
Ya buka toko sendiri. Nah yang skornya 3 ini dia udah tahu konteks itu. Jadi dia pikir udahlah, ini si bos anaknya kagak ada yang mau nerusin tokonya. Iya kan? Iya. Si bosnya juga udah tua, umurnya udah 88. Iya. Nah dia ya udah dia pelajarin semuanya. Ternyata pas dia udah pelajarin semuanya, dia belum punya modal buat bikin toko sendiri. Tapi dia udah punya ilmunya. Bener, bosnya meninggal, tokonya tutup. Cuman dari situ toko seberangnya dia ngelihat, udah lu jaga toko gue dah. Ya bagus malah Ya, gitu kan. Udah gua kasih karena dia ngerti semuanya. Terus dia Iya. ngeluh kan, kalau anak zaman sekarang mah. Orang selalu bahas gitu. Baru kerja 2 tahun loncat, Iya, Jujur iya. ngomong, yang kerja 2 tahun loncat harus diakui secara gaji memang lebih tinggi daripada yang loyal. Iya betul. Maksudnya kalau secara angka aja nih, Iya. memang iya. Tapi kendalanya adalah kalau dia loncat tapi cuman ngerjain satu hal yang sama, kan ilmunya itu doang. Nah, kalau si lulusan SD ini dia mikir, udahlah kalau sesuai konteks gue harus ngerti semuanya deh. Nah itu contoh simple deh. Kalau dia ngerti konteks, mungkin value dia bisa jadi lebih kepake. Iya. Value dia apa tuh tadi? Sebenarnya value dia cuman kayak mau kerja keras, mau belajar hal baru, mau disuruh-suruh, mau ngerjain sesuatu di luar job desk. Iya. Betul sih. Bonyok, gaji Iya, cuma iya. 1,5 juta. Iya. Kerja kayak orang gaji 10 juta. Tapi kan bonyok sih. pembelajarannya itu tuh. yang Tapi di sebenarnya sisi lain nih, ini kan konteks nih. Di sisi lain ada juga orang sama-sama di korporat lulusan S1 nih, kerja di korporat. Yang satu kerja, udahlah gue mau kerja profesional aja, gue nggak mau kayak orang banting tulang disuruh kerjain semuanya segala Nggak mau macam. lah ya. Ya gue konteks gue soalnya gue lagi mau pakai waktu kosong gue buat gue networking, gue mau buka usaha sampingan. Di satu sisi ada orang yang ya nggak deh, pokoknya gue mau loyal, mau bantu all out semuanya. pokoknya untuk ini. Masalahnya kadang-kadang konteksnya bisa jadi salah. Konteks yang sama dipakai bisa ngaco. Dia udah habisin hidupnya, kerja, udah loyal di perusahaan tuh 30 tahun, tipes mati, udah sampai mati. Mujizat, didoain sama tokoh agama bangkit lagi, disuruh kerja lagi, mati lagi begitu kan. Udah gila deh tuh. Emang abis itu apa? Nggak dihargai. Nggak jadi apa-apa juga. Maksudnya gaji juga lebih kecil daripada fresh graduate Iya, malah. iya. Karena dianggap ini orang mah gampang dimanfaatkan lah. Mau-mau aja. Iya, nih orang mau disuruh apa juga mau. Nah itu konteks maksudnya itu. Iya. Bukan tentang ya ini orang kok punya kemauan yang sama. Tapi konteks yang berbeda bisa jadi sangat berbeda. Nah maksudnya itulah, memahami konteks itu gimana jelasin juga bingung ya. Makanya nggak bisa generalisasi. Udah kalau lu kerja keras pasti sukses. Nah, kalau maksudnya lu kerja itu. keras pasti dihargai. Nggak bisa gitu juga. Iya belum tentu lah, karena di beberapa tempat kerja kerasnya kagak ada artinya. Seakan-akan nih, saya orang lain masuk jam 8, saya jam 7 udah standby, udah nyuciin mobil bos, udah segala macem, udah orang pulang jam 5, saya pulang bisa jam 8, jam 10 malam, all out, Sabtu Minggu libur, saya masuk kantor. Iya. Lah belum tentu sesuai konteks. Nah kalau kagak sesuai konteks, Iya. Pas ditanya dapat promosi nggak? Enggak, dapat apa? Tipes. Hah? Jadi, iya. tapi itu ke satu pertanyaan yang ini kepercayaan gue dia. Kalau dari pengalaman berkantor juga sebelumnya kan ada istilah ini, the squeaky wheel gets the grease. Roda yang paling nyaring bunyinya karena longgar atau apa segala macam, itulah yang akan dapat diminyaki gitu. Roda yang baik-baik aja muternya nggak bunyi itu nggak akan diminyaki. Itu kiasannya. Artinya adalah orang yang berisik itu yang didengar. Yeah. Orang yang caper gitu di kantor, yang berisik, yang ngeluh mulu, yang ngeluh kok kita gajinya segini mulu, kok kita nggak pernah ini, itu justru yang akan didengar karena bosnya capek. Udahlah kasih aja lah apa yang dia mau. Akhirnya dialah yang akhirnya diangkat gitu. Atau yang caper lah, yang lebih ngejilat tadi, itu yang lebih mendapatkan perhatian bosnya. Sementara yang kerja baik-baik, diam, kerjanya beres semua, tapi karena nggak berisik, jadinya nggak disadari. Gue sih percaya kayaknya di Indonesia masih banyak kecenderungan itu. Lu sepaham nggak menurut lo? Apakah kita kurang menghargai si pekerja diam ini? Jadi kalau ngomongin konteks, semoga orang yang berisik itu dianggap squeaky, bukannya tahu kan kalau rumput di pohon. Pohon hias tuh pagar, pohon jadi pagar tuh. Kalau rumput yang paling subur, yang tumbuhnya paling duluan, Itu malah dipotong kan? Ya. Karena kadang-kadang kalau konteksnya salah, makin banyak mulut, wah diketokin. Padahal bisa jadi yang paling banyak mulut yang paling peduli sama perusahaan, yang paling ngomongin, kayaknya
kita nggak bisa begini, kalau begini terus nanti perusahaan rugi loh. Karena kan ini expenses nih, biar kata misalnya gini, meeting kayaknya kita udahlah di kantor aja deh, jangan di luar mulu. Soalnya dikit tapi total kemarin biaya meetingnya 30 juta loh. Yang paling begini, yang paling peduli bisa jadi malah dipalu sama temennya, sama atasannya kayak lu sok banget lu, sok ini lu naif lu, ini munafik lu. Nah, jadi itu balik lagi konteks. Ada orang yang berisik, kalau selesai konteks dia malah didengar. Ada orang yang berisik langsung dipalu. Apa yang ngebedain? Terutama tadi kecerdasan emosional. Kapan berisiknya? Ke siapa berisiknya? Dengan cara apa berisiknya? Ya. Tujuan berisiknya apa? Ada orang momennya saat dia malah berisik, malah didengar. Tapi ini ngomongin jangka panjang ya. Perusahaan yang fokus ngedengerin orang yang berisik, itu menurut saya nggak bakal bertahan lama. Seenggaknya divisi dia tidak akan bertahan lama. Karena saat semua orang kerja bener, terus ternyata ada satu yang ngeluh mulu, akhirnya dinaikin gajinya atau dapat bonus, gara-gara atau dapat pinjaman dah. Biar nggak berisik. Akhirnya semua yang kerja bener yang tidak minta pinjaman, jadi kepikir, oh ternyata cara dapat duit tambahan itu ngeluh begini ya. Akhirnya semua begitu. Ya kuat gak ngempanin? Kalau nggak kuat ngempanin, akhirnya yang bagus ngerasa, lu kok malah menghargai yang begini sih? Cabut aja gue. Kadang-kadang pemimpin kan ngerasa gini, ya kamu ngerti dong, kamu tuh kan udah orang lama saya. Kamu ini tahu lah, maksudnya saya saya bayar kalian, tapi orang ini tuh ya gitulah, dia tuh perlu treatment khusus. Kamu kan udah kayak adik saya, kamu harus bisa bantu perusahaan saya. itu kayak keluarga kamu sendiri. Nah, masalahnya adalah itulah yang bikin hancur. Orang-orang bagus malah diperlakukan kurang bagus. Exactly. Orang-orang yang minta nuntut banyak malah dikasih lebih. Nah, kita seperti contoh deh di ruang kelas, contoh di ruang kelas nih. Murid yang paling bandel biasanya dapat kasih sayang dan perhatian lebih dari gurunya. Seakan-akan proporsional. Iya. Kan kalau anak baik yang nggak usah ini anak bandel baru di emong di ini. Akhirnya orang pikir, oh kalau mau dapat perhatian itu Gue harus bandel. gua ngerokok dulu ya di halaman sekolah ya. Iya. Oh gua harus ngobrol supaya nanti guru udah jangan. Ngerti gak? Iya. Jadi kadang-kadang ini kalau bahasanya Daniel Kahneman, insentif. Jadi kadang-kadang kita tuh tujuannya positif, tapi kita suka lupa insentif yang salah bisa hasilnya salah. Contoh nih, Iya. waktu satu hari ada orang nemu gulungan bersejarah, perkamen bersejarah. Waduh, ini perkamen bersejarah banget, tapi ketemunya di pasar. Ini kamu dapat dari mana? Oh, saya dapat dari itu tukang yang jual rongsokan. Kamu tahu gak ini harganya berapa? Kamu jual berapa di sini? 60.000. Gila, ini barang 600 juta. Ini perkamen dari tahun 500 sebelum Masehi. Kamu dapat dari mana? Itu, coba cari. Kamu akhirnya ketemu sama orang yang jual di rongsokan. Kamu dapat dari mana? Saya dapat dari tukang itu gembala domba. Gembala domba dapat dari mana? Saya dapat dari ini, dari goa-goa di situ, di goa di samping Laut Mati misalnya, contoh aja ya. Oke. Ini perkamen ini nilainya mahal banget loh. Dan ini sangat membantu kita mengembangkan banyak hal di bidang ilmu dan kebudayaan. Mulai sekarang, siapapun yang nemu perkamen akan saya bayar. Semua yang punya perkamen, ketemu perkamen asli ya, datang langsung ke kantor ya. Perkamen. Tapi Pak, gimana cara ngukurnya Pak? Kan ada perkamen yang gede, Ada yang kecil. ada perkamen yang kecil. Lah kalau saya udah capek-capek nyari dapat perkamen kecil, dia bilang, enggak, perkamen gede, perkamen kecil. Yang penting kamu dapat perkamen, karena perkamen kadang-kadang ukurannya kecil, tapi usianya lebih tua. Wih, ini. Jadi nanti dibayar setiap perkamen yang kamu kumpulin. Bagus gak? Bagus dong. Awal bulan-bulan awal, mulai nemu banyak perkamen-perkamen baru. Ada satu pola yang terjadi di katakanlah bulan ke-9. Ini bukan persis yang Daniel Kahneman tulis ya. Ini interpretasi contoh supaya sederhana. Di bulan ke-9, tiba-tiba perkamen yang datang semuanya kecil-kecil. Ternyata orang yang dapat perkamen langsung ngerobek-robek. Karena di otak dia gini, gue kasih satu perkamen, dapat 10 juta. Kalau gue robek 10, gue dapat 100 juta. Bedanya apa? Gue robekin aja. Iya. Sama. Itu di satu kampung. Aduh aku lupa lagi bukunya. Itu insentifnya bisa salah ya. Nah itu maksudnya. Gue ingat cerita yang habitat monyet apa kalau nggak salah waktu itu ya ceritanya. Ular Ular ya. Jadi satu habitat banyak ularnya.
supaya mengurangi ular, dibilang siapapun yang nangkap ular Dibayar per ular dapat ya. sekian ini per ular. Bagus, bulan awal bagus, lama-lama kan ular habis. Tapi rakyat udah ngerasain dapat duit dari ular kan. Iya. Mulai ada yang berpikir gimana kalau kita ternak ular di rumah. Malah diternakin. Ini benar-benar diternak ular. Hamanya malah diternakin. Supaya setiap kali ternak kasih. Iya. Akhirnya pemerintah tahu dong. Iya. Wah ini kacau nih. Kok malah diternak ular mah, kalau begini mah nggak bisa. Udah deh, nggak ada lagi. Semenjak dia bilang nggak ada lagi, akhirnya peternak ular kayak Dilepas ya udah, ular. dilepas semua. Pas Balik dilepas lagi. semua, hama ularnya malah lebih banyak daripada sebelum pernah terjadi. Iya. Itu maksudnya tujuan yang baik, insentifnya salah, konteksnya salah, itu jadi ngaco. Iya. Nah kadang-kadang masalahnya pemerintah dan manajemen perusahaan sama. Tujuannya baik, insentifnya salah. Malah bisa backfiring ke perusahaan malah jadi. Wah siapa nih yang loyal kerja sampai malam? Saya kasih uang lembur. Lah orang yang sebenarnya kerjanya bagus dan cepet, sebenarnya jam 3 sore dia udah selesai. Jadi dilama-lamain, Ngapain dia kerja jam 3 sore? Gue tunggu sampai malam aja. Itu jelas terjadi sih di kantor-kantor. Itu I know for a fact gitu ya. Bahwa karena mereka diberi lembur, mereka lamain 2 jam. Itu very normal. Sayangnya very normal thing yang terjadi gitu. Nah itu menurut aku apakah salah orang yang kerja begitu? Jujur ngomong, menurutku salah sistem insentifnya. Orang dibayar lebih mahal kalau kerjanya lebih lama, bukan lebih efektif. Ya, orang jadi harusnya lama-lamain. nggak usah sistem kecuali ada beberapa kerjaan memang harus dibayar dengan lemburan. Contoh misalnya buruh pabrik, itu udah kehitung semua. Ya, Ya, pokoknya lu kerja 8 jam, produksian lu 10.000 pieces. Ya. Gue mau 12.000, jadi lu kerjanya 10 jam. Itu bisa diukur. Ya, bisa diukur, Nah kalau ya. hal yang nggak keukur, nah kerjanya harusnya ukurnya baik KPI. Iya, nggak bisa per waktu itu doang ya. Tapi kalau kita dalam konteks Indonesia deh gitu ya. Ini gue sejujurnya ya, gue habis nanya lu soal value ini bukannya makin jelas makin bingung gue aja. Gue pikir tadi kerja keras udah bagus gitu ya. Gue pikir tadi humble tuh udah bagus gitu ya. Atau gue pikir tadi kalau gue bersuara tapi positif udah bagus juga. Ternyata semua ini pun masih ada prasyarat apakah di konteks yang tepat juga. Iya. Jadi makin susah nih gue untuk menentukan apa sih skill, apa sih value yang gue mau kembangkan di diri gue. Sebenarnya makin gampang. Gimana caranya? Selalu ingat prinsip first mover disadvantage. Oke. First mover disadvantage tuh gini. Sebisa mungkin jangan jadi orang yang gerak duluan. Ini bukan konteksnya tidak berinisiatif, bukan ya. Ini konteksnya adalah ngelihat pola dulu. Maksudnya apa ngelihat pola dulu? Misalnya gini, kita ngelihat nih. Di kantor ini orang kayak apa sih yang dihargain? Oh ternyata yang naik jabatan paling cepet, yang dapat promosi paling mantap itu yang di divisi ini nih. Karena divisi ini sebenarnya secara skup kerjaan nggak tinggi-tinggi banget, gaji juga nggak gede-gede banget. Secara gaji nggak, tapi skup si divisi ini dipegang langsung sama istrinya bos. Ini divisi yang dipegang langsung sama istrinya bos. Kok bisa ya? Setiap kali orang masuk divisi ini nggak nyampe 2 tahun dia udah jadi pimpinan divisi yang ini, pimpinan divisi yang itu. Oh jadi masuknya dulu tuh. Nah itu dia. Tungguin orang ngeliat polanya. Oh ternyata polanya begitu. Nah itu sebenarnya lebih gampang. Ngelihat konteks tuh lebih mudah daripada langsung milih dari awal value apa. Kayak main game, misalnya kita main game nih. Kita ngelihat dulu konteksnya itu hero jenis apa yang ibarat kata OP, overpowered, settingannya masih OP nih. Rata-rata orang pakai hero jenis apa sih? Ternyata pembagiannya nggak merata, karena hero jenis assassin yang tipe ini itu masih terlalu OP, belum di nerf nih. Belum di nerf ya. Ya, ini masih OP banget nih. Gamer banget nih, Iya kan? belum kena nerf di update selanjutnya gitu. Iya kan? Nah, gue pakai ini dulu dah. Oke. Atau di berbagai event game, misalnya game punya event. Iya. Biasanya ada event yang rewardnya lebih tinggi daripada event-event yang lain. Kadang-kadang ada item yang dikumpulin itu lebih worth it dibandingin sama item-item yang lain. Nah, itu yang harus kita lihat. Itu cuma tinggal baca pola dan itu lebih gampang dengan cara apa? Ngobrol. Mau ningkatin EQ emang caranya apa sih? Cuman ngobrol. Iya, Cuman orang Membaca Indonesia orang. jangan suka berlindung di balik tapi saya introvert. Iya. Kan EQ ngalangin cuma satu, introvert. Tapi saya introvert. Saya pernah ngomong satu cuplikan. Cuman itu negatif banget jadinya. Maksudnya komennya. Cuman saya sungguh-sungguh maksud saya bener. Maksud saya orang miskin jangan introvert. Maksudnya orang miskin jangan introvert tuh gini. Udahlah lu gak usah peduli introvert tuh apa sih. Kita ketemu orang energi kita capek habis. Minder juga. Extrovert itu kita ketemu orang energi kita nambah. Ya. Tapi bukan berarti introvert tuh gak bisa ngomong loh.
banyak orang jago ngomong tapi introvert. Introvert itu artinya kamu bangun pagi, kamu punya 10 koin, setiap ketemu orang baru koin kamu habis satu. Oke. Habis satu, Oke. habis satu. Lama-lama habis koin kamu. Ya. Nah, kalau ekstrovert bangun pagi, kamu nggak punya koin. Ketemu satu orang dapat Nambah satu koin. satu. Nah, gitu. Lah, sekarang kalau kita udah tahu kita nggak terlalu banyak uang. Kita butuh duit nih. Ya udahlah, mau koin lo habis, mau nggak punya koin apapun dah, gas-gas aja dong. Maksudnya gitu. Mau tahu konteks yang mana yang tepat, gaul lah. Ngobrol sama divisi ini, ngobrol sama divisi ini, ngobrol doang. Nggak usah ngajilat, nggak usah ngapain, ngobrol jadi tahu. aja, ya. Oh gini, oh ternyata gitu. Ngobrol tuh nggak susah loh. Kuncinya Mas ini sebagai orang komunikasi. Iya. Kita sering berpikir bahwa kalau ngobrol tuh, saya harus punya bahan obrolan yang bagus. Iya. Padahal bagian terbaik dari ngobrol Mendengar kan? adalah mendengar. Betul. Jadi sebenarnya asal kita menanyakan 1-2 pertanyaan yang terkait dengan orang tersebut, orang tuh akan ngoceh. Betul. Terus dia itu setelah dia ngoceh panjang, udah kita cabut, dia akan berpikir, wah tadi enak obrolnya. Padahal yang ngomong dia doang. Iya. Kitanya nggak banyak ngomong Nah sebenarnya. ini seni mahal nih. Maksudnya apa? Kadang-kadang contoh ada kantor yang lebih gampang mempromosikan orang yang pernah mengajukan mau resign. Ya. Ada kantor yang lu nggak boleh ngajuin resign. Lu ngajuin resign sekali, tuh bos pride-nya tinggi banget. Lu jangan ngajuin. Lu udah tanda-tanda mau ngajuin resign aja, lu udah pasti udah dah. Lu jangan berharap balik. Yeah. Tapi ada kantor yang lu kalau mau naik gaji, udah hukum wajib. Setahun 2 tahun sekali lu harus ngajuin resign. Habis itu lu naik gaji. Ada kantor begitu. Yeah. Nah, ada orang-orang yang bilang, kok bisa ya dia? Ini kayaknya kesannya kayak dia paling gak loyal. Iya. Tapi ini, ya itu tadi. Kadang-kadang ada konteks yang kita gak paham. Iya. Oh ternyata di kantor ini kalau gue ngajuin resign malah gue naik gaji. Kan ada kantor yang insentifnya masih salah kan? Iya, Ya iya, contohnya itulah misalnya insentifnya masih salah. Iya. Lah, ya manfaatin aja ya. Iya. Ya insentifnya dia naikin gaji orang yang udah mau resign. Karena kan bosnya mungkin kan ada orang yang baru menyadari betapa pentingnya orang ini saat dia sudah mau keluar. Yes. Aduh, Justru kalau- banyak begitu. Ih, kalau dia nggak ada bagaimana nih? Mati udah gua deh, gitu. udah deh kamu saya tambahin ini harus saya ini. Nah itu ternyata gitu cara negonya ya. Jadi kita jangan menyesali kondisi kantor yang begitu, udah manfaatin aja gitu Iya ya. dong, maksudnya kita realistis aja nih. Iya benar juga sih. Iya. Iya benar. Nah itu sebenarnya gue setuju sih, emotional intelligence Daniel Goleman kalau nggak salah yang pernah menulis Iya. itu. Gue belum kelar bukunya juga sebenarnya sejujurnya. Tapi menurut gue itu sesuatu yang kita lebih sulit melihatnya sebagai sesuatu yang konkret dibandingkan IQ. Karena ada ukuran angkanya kalau Itu IQ. dia, betul. Sementara emotional itu kayaknya lebih wah, orang per orang mungkin sangat susah ngukurnya gitu ya. Tapi menarik bahwa lu bilang bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga dibawa ke masa depan gitu. Nah, apa saran lu Dit untuk kita nih? Karena kita banyak penghalang nih. Tadi kalau dibilang wah kalau kita udah tahu kondisi ekonomi kita miskin, jangan ditambah lagi kita nggak mau ngobrol sama orang. Justru kita harus membuka diri networking gitu. Yang nggak miskin pun juga harus melakukan yang sama gitu. Tapi selalu ada hambatan, oh gue malu, gue minder, gue nggak tahu mau ngomong apa. Aku bukan siapa-siapa, mereka nggak akan tertarik ngomong sama gue cuma pegawai rendahan di kantor gue, siapa sih yang mau ngomong sama gue? Masa iya gue ajak makan siang ada yang mau? Gak bakal ada yang mau. Gue ajak ngopi gak bakal ada yang mau. Selalu ada tembok-tembok besar Iya. tuh. Gimana cara ngeruntuhinnya? Nih, cuman satu caranya. Caranya gini. Jangan langsung dilawan, jangan langsung pakai trik-trik public speaking apa nggak usah. Ya. Pahamin dulu sebesar apa temboknya. Hmm. Bayangin kalau ngomong awkward terus malunya kayak apa. Hmm. Bayangin rasa takutnya, rasain semuanya dan itu makin menakutkan jadinya kan. Iya. Bayangin saat kamu berusaha maju malah orang jadi ngomongin kamu, si cari muka tuh si ini. Ngomong bayangin terus. Menakutkan banget kan? Iya. Setelah sudah menakutkan begitu, bayangin bahwa semua orang itu mikirin hal yang sama. Yes. Nah, itulah celah temboknya. Jadi, saat kita ngelihat ternyata ini bukan, kan kadang-kadang ada tembok kesuksesan yang batasnya itu adalah kuliah Harvard atau kuliah lokal. Iya. Kalau temboknya itu, aduh pengsan kita nih. Bagaimana cara ngelawan dia? Dia kuliah Harvard. Iya, iya. Tapi kalau temboknya cuma rasa malu, lu bayangin dulu kan temboknya tinggi ya. Semua orang ngerasain tembok yang tinggi kan. Tapi ini bukan kayak lu tiba-tiba pilih kuliah Harvard. Kalau kesuksesan kamu bergantung dari kamu lulusan kuliah apa, nah itu susah dah. Tapi kalau kesuksesan kamu bergantung cuman kamu bisa ngelawan rasa malu atau enggak. Setelah kamu bayangin semua tembok itu, kamu ngaca terus kamu tampar pilih kamu bego lu masa begitu ya nggak mau lu. Ah iya kayak punya bos ngomong aja ke diri sendiri. Iya, iya. Lu tuh orang di bawah.
Kalau di bawah lu mau jatuh kemana sih? Gitu. Iya. Lu kalau orang di atas lu jatuh ada jatuhnya. Banyak, Gitu. iya. Lah kita orang di bawah mau jatuh kemana? Emang lu bisa nggak sesukses apa lagi nih? Iya. Lu kan udah di bawah sini. Iya. Jadi kalau udah gitu bayangin semua orang tuh sama takutnya. Iya sih. Berarti sekarang bedanya cuman antara yang berani ngelawan temboknya sama enggak. Bersyukurlah semua orang sama takutnya. Nggak semua negara begitu. Banyak negara orangnya lebih pemberani. Cobalah ke barat. Iya. Ngomong Mana ada orang semua mau di mana juga berani ngomong. Lah ini Indonesia yang sungkan. Iya. Enggak deh gue nggak ngomong. Aku bukan siapa-siapa. Gila. Berapa banyak orang hartanya miliaran, puluhan miliar. Asetnya ratusan miliar. Tapi di sebuah acara dia masih kayak nggak deh, saya nggak usah deh. Saya dibanding sama yang lain masih inilah humble, Iya. rendah hati. Padahal faktanya seringkali miss opportunity kan. Iya. Malah yang muncul orang-orang yang benar-benar nobody lagi. Keahliannya masih jauh dibanding yang humble tadi itu gitu Makanya kan. di Afrika nih Afrika ya. Ya, Di Afrika kenapa pemerintahannya korup dan bobrok? Karena yang berkualitas seringkali nggak mau tampil. Yang nggak berkualitas banyak mulut. Yaudah deh dia aja. Akhirnya dia yang muncul loh. Ini kayak familiar juga Afrika. sih. Oh iya di Afrika ya. Nah, Oke. maksud saya Rasa familiar padahal. kalau di Indonesia konteksnya kalau kita ngerasa malu itu pahamin dulu malu tuh malu banget ya. Tapi semua orang kantor sama malunya. Iya sih. Nah udah. Terus yang kedua tadi ngaca terus ngelihat kita tuh ada di posisi mana ya? Kecuali mungkin kita posisinya atas. Ya kalau orang posisi atas kan ibarat kata nih ya. Iya. Orang posisi atas bilang mau gini. Ya gue introvert, gue gak mau networking gak penting lah. Gak apa-apa orang dia udah Apa kaya. di atas? Iya. dia gak networking, dia udah kaya. Mungkin dia bisa lebih kaya. Tapi Bapaknya kalau dia networking, nggak apa-apa. Iya. bapaknya sukses. Yang lain tinggal datang ke dia, gampang. Iya. Lah kalau kita emang jelek. menyadari gitu loh, menyadari bahwa there's nothing to lose, udah maju yuk, gitu kan gitu kan, majulah udah yuk gitu. Iya sih, tapi memang kalau gue mau nanya lo nih, kan program ini nih Manusia Masa Depan nih berangkat salah satunya dari kesadaran bahwa kok kayaknya orang Indonesia itu banyak yang nggak punya dorongan untuk maju gitu. Apalagi kalau udah mencapai ke titik tertentu dan bukan titik tertinggi gitu ya. Titik cukup aja udah puas. Yang penting saya punya pekerjaan, yang penting anak saya bisa sekolah, segini aja sampai mati nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi kok nggak ada dorongan buat maju untuk lebih lagi tuh rasanya tuh kita tuh semakin hilang. Ya mungkin lihat kondisi ekonomi atau apapun lah, bisa macam-macam gitu ya, kondisi politik atau apapun. Nah, menurut gue pengen tahu dari sisi lo, menurut lo yang paling menghambat kita manusia Indonesia untuk maju tuh apa? Apakah the system? Apakah dari diri kita sendiri kita ini kurang rajin, banyak malesnya, cepat puasnya, atau apa sebenarnya? Oke. Dulu waktu gue masih gue nyalain sistem agama. Agama nih candu masyarakat nih yang bikin orang goblok. Nih buktinya surveinya nih. Makin negara beragama, makin bobrok itu. Ya kan? Dulu gue pikir begitu. Agama nih ngajarin bersyukur, dikit-dikit bersyukur. Iya. Waduh, ya puji Tuhan, alhamdulillahnya. Iya. Tabrakannya anak meninggalnya cuma 1, nggak 5-5-nya. Iya. Aduh, puji Tuhannya toko kebakaran cuma 3, nggak 12-12-nya. Iya. Jadi semua ada puji Tuhan, alhamdulillah. Pokoknya semuanya bersyukur bro. Pokoknya kejadian buruk apa, pokoknya bersyukur. Iya. Gue dulu pikir ini agama nih, wah ini rusak nih. Kayaknya kalau negara ateis lebih maju dah. Dulu waktu gue masih goblok, gue pikir begitu. Oke. Karena di otak gue, apalagi yang menghalangi ambisi orang kalau bukan rasa syukur yang bodoh itu. Iya kan? Ya, dikit-dikit lu bersyukur. Kamu jadi gak kepala cabang? Ya belum sih. Tapi saya bersyukur loh saya masih punya kerjaan. Iya. Orang di luar sana gak punya kerjaan loh. Iya, jadi nggak kemana-mana Iya lagi. kan? Toko kamu udah berkembang belum? Ya belum, tapi kan bersyukur loh. Mumpung masih ada toko ekonomi lagi, indis ekonomi begini. Iya. Nah jadi gue pikir dulu waktu gue masih goblok, ini agama nih. Tapi gue pikir lagi, oh rese. Makin baca makin belajar, nyadar gue salah, gue bego banget ya. Bukan salah sistem agama, justru logikanya gini nih. Orang yang benar-benar beragama, yang benar-benar bertuhan gitu ya, pasti dia ambisius. Oh ya? Iya, tau gak gimana? Misalnya gini, kalau gue punya duit 10 juta, gue bisa bantu satu anak yatim sekolah. Iya. Tapi kalau gue punya duit 100 juta, gue bisa bantu berapa ratus anak yatim. Kalau gue punya toko 1, gue bisa buka lapangan kerja buat berapa? 3 orang, 5 orang, anak-anak jalanan. Gue misalnya buka tempat ini bersihin sepatu. Iya. Ya udah, gue
gue punya hati, wah ini ayo kita bikin bisnis yuk, bersihin sepatu buat nolong anak-anak jalanan. 3 anak jalanan, 5 anak jalanan. Kalau lu benar-benar punya hati buat anak jalanan, apa lu gak mau kembangin bisnis lu? Kalau bisnis lu berkembang, lu punya 10 cabang, apa gak 50 anak jalanan lu bisa tampung? Jadi kalau orang malas-malesan gak punya ambisi, kemungkinan menurut gua dia tidak terlalu bertuhan amat. Karena kalau orang bertuhan, masa lu ngebiarin orang susah di samping lu kagak tolongin? Kayak kagak masuk akal dah. Nah ternyata gue pikir, oh ternyata orang bertuhan sama orang beragama nih beda ya. Orang beragama tuh bisa jadi dia beragama cuma buat nyari amannya sendiri, biar nggak masuk neraka aja. Yang penting gue udah nolong orang, walaupun nolong 2 orang, nolong 3 orang, gue udah nolong orang loh. Dan yang penting hidup gue juga udah baik-baik aja, gue juga udah cukup, udah bersyukur. Kenapa dia bersyukur aja? Menurut gue ya, satu, dia nggak terlalu peduli sama orang lain. Yang kedua, dia tuh takut, karena gue selalu bilang impian itu kayak penjara yang indah. Ini bahasa buku siapa gue udah lupa dah. Impian itu kayak penjara yang indah. Misalnya kayak contohnya, wih kalau nanti ya gue kembangin, gue punya ide bisnis loh. Jadi ya bisnis tuh gini. Wah ini andai kata nih gue taruh di sini nih bakalan bagus nih. Aduh, cuman ya nanti deh. Kenapa dia nggak mau jalanin? Kenapa dia nggak mau fighting ke situ? Karena gimana kalau dia jalanin terus dia gagal? Malu. Gimana kalau dia jalanin terus nggak berhasil? Dia ngerasa gagal kan? Itu nggak enak. Jadi kalau dia hanya punya mimpi terus dia nggak jalanin, dia punya kayak, wah, one day ada orang jalanin, dia tinggal ngomong dulu ya. Gue pernah mikir tuh kayak gitu. Kepikiran duluan tuh. Sama tuh. Wah, emang gue nih. Itu. Karena kita tuh jujur ngomong manusia kita nih, semua orang di daging manusia ini pasti takut jalanin. Nih takut gagal nih. Itulah kenapa kalau bisa dari sekecil mungkin kita punya anak, punya apa, biasain dia buat gagal. Dalam artian apa? Gagal yang gagal yang resikonya bisa terakomodir gitu ya. Misalnya contoh gagal gini. Anak kamu ujian sekolah. Jangan yang ditanya nilainya berapa. Kalau nilainya berapa, kamu cuma hargai dia sama apa yang dia berhasil lakuin kan. Tanya dong, apa hal paling sulit, pelajaran paling sulit apa yang kamu pelajarin kemarin? Waduh, misalnya dia bilang paling sulit matematika. Dapetnya cuma 5. Oh ya? Kita lihat 5. Kita lihat dong, ada gak dari nilai 5 itu yang dia berhasil nyelesain masalah yang sulit banget dan soal-soal yang berat banget yang dia gagal. Terus tanya, menurut kamu udah kasih yang terbaik dari diri kamu ngerjain ini? Iya tapi aku stres banget loh belajar. Tapi hebat loh kamu. Karena kalau orang cuma belajar apa yang dia sukai terus nilainya bagus, semua orang begitu. Tapi kamu berhasil untuk ngelawan diri kamu sendiri, belajarin apa yang kamu gak sukain. Dan kamu berhasil dapat skor 5 loh. Berarti setengah pertanyaan kamu berhasil jawab betul. Nanti kalau kamu ada soal yang susah lagi, coba nanti kita belajar bareng. Anak-anak jadi ngerti bahwa orang tua lebih percaya sama proses daripada sama hasil. Karena seringkali orang tua cuman, ya kalau anak saya emang bakatnya nyanyi. Oh kalau anak saya emang dia pinternya IPA. Orang yang nilainya bagus di bidang yang dia suka, semua orang begitu. Itu betul. Memang untuk spesialisasi bidang, ya fokuslah ke hal yang kita kuasai. Kan gitu kan syaratnya kan 4, yang kamu suka, yang kamu kuasain, yang berguna buat masyarakat dan menghasilkan uang, ikigai. Tapi untuk ngedrill mentalitas anak, justru coba endorse dia, dorong perlahan, persuasiin untuk dia ngelakuin hal yang dia nggak nyaman. Gali, kenapa sih nggak nyaman? Kadang-kadang dia cuma butuh didorong. Jadi jangan cuma dorong nih jagonya dong. Misalnya nih, dia jago main piano, tapi dia kagak suka olahraga. Dia kagak suka lari, kagak suka keringetan, pokoknya kagak suka banget. Kita dikit-dikit sama tetangga kalau ketemu, anak saya jago main piano, cuma main. Jadi main piano doang. Dia akhirnya ngerasa, oh gue tuh hebat, gue tuh berhasil. Kalau gue keren, gue dibanggakan orang tua gue kalau gue ngelakuin apa yang udah berhasil. Pernah gak orang tua mikir kayak, kamu walaupun main bulu tangkisnya, ya ilah, itu kok dilempar 10 kali yang kamu ketepok 0. Kayak dikit-dikit sini. Tapi pelan-pelan kaki kamu gerakannya makin stabil. Iya kan? Yang kita mau latih adalah mental resilient. Mental baja. Karena balik lagi tadi konteks. Berapa kuat sih mental Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta?
Skillnya mungkin boleh jago banget ya. Skillnya mungkin jago, tapi mentalnya. Hmm. Saat kita lihat, semua orang kan pada ngomong, sekarang Gen Z mentalnya lemah, dikit-dikit baru dikasih tahu, udah mau resign aja. Ya manfaatin itu dong. Berarti kita tahu dong, di masa depan jangan khawatir. Tapi gimana nanti anak saya di masa depan ya? Waduh, ini persaingannya tinggi. Iya, tapi tahu gak? Lihat dong, konteks dunianya lemahnya di mana? Oh, konteksnya dunia ini lemahnya di mentalitas nih. Resiliennya nggak ada. Ya bangkitin resilient. Kalau cuma tentang yang udah bagus mah, itu dipoles bisa-bisa aja, tapi gampang itu kan. Iya. Mana mental resilientnya kebangun gak? Kalau anak kita punya mental resilient, lihat deh 5-10 tahun lagi. Jangan cuma gara-gara dia jago mat, terus dibangga-banggain terus. Anak kamu udah pernah. Gitu-gitulah. Bener juga sih. Jadi justru di bagian-bagian yang dia gak suka, disitulah yang dilatih itu bukan soal skill dari pelajaran ataupun kegiatan itu, tapi bisa nggak dia mengalahkan dirinya sendiri di situ ya. Contoh ada gini nih, kita mau ngetes nih, orang ini punya mental resilient apa enggak? Kita kasih buku nih, baca buku. Lu mau ngelihat orang punya mental resilient apa enggak? Lu kasih buku dah. Lebih gila lagi kalau bukunya dia kagak suka. Karena ini bukan tentang dia rajin baca buku atau enggak. Orang yang bisa fokus baca buku ratusan halaman, bosan banget tapi dia baca terus, baca lagi. Itu yang dia lagi dilatih itu bukan kecerdasan otaknya, mentalitasnya. Waktu kita ngelatih anak kita baca buku, dia tuh nggak dapet asupan otak yang gampang. Kalau nonton YouTube kan gampang. Ya tinggal terima aja semua. Gitu. Orang bengong juga nonton YouTube. Dapat juga itu. Ya. Mama mertua saya kalau mau tidur nonton YouTube, buka YouTube ntar nggak lama mau tidur. Itu mah gampang. Nonton TV, Netflix gampang. Tapi kalau baca, kalau lagi nggak fokus nih. Satu halaman yang sama gak tahu artinya bisa apa tuh. 10 menit lo bacanya. Ngulang lagi. Nah, apa sih tadi dia ngomong? Tapi pas fokus balik lagi kan. Udah fokusnya kelatih. Apa yang kelatih? Itu kapasitas mentalnya. Gak gampang mundur, gak gampang nyerah. Bisa bertahan melakukan sesuatu bahkan saat itu membosankan. Tapi sesuatu yang benar dan baik ya. Itu yang kalau kita lakuin sekarang, itulah manusia masa depan berkualitas. Untuk konteks sekarang. Tapi kalau kita ngomong kayak gini 80 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu semua orang resilient. Lagi perang. Justru konteksnya kalau bisa kreatif thinking. Makin orang cepat bosen, makin kreatif, makin maju. Tapi konteks sekarang udah beda. Sekarang kreatif thinking berlimpah. Yang kurang apa? Resilience-nya kan, grit-nya kan. Nah, sekarang berarti selalu itu, makanya itu konteks. Apakah selalu tekun itu bisa? Enggak. Apakah kreatif selalu bisa? Makanya ide-ide tentang kreatif, bukannya ngomong begini, berarti zaman sekarang gak usah kreatif. Bukan begitu. Tapi maksud zaman sekarang lebih mudah menemukan orang yang punya creative thinking daripada punya grit. Resilience itu lebih susah. Makanya kita cuma lihat, supply demand. Lagi banyak nih talent kreatif. Yang kurang apa? Daya juang. Ya udah tingkatin deh. Karena daya juang lagi mahal nih. Nanti di masa depan kalau beda ya kita konteksnya itu, makanya sesuai tadi konteksnya. Iya, gue gak pernah berpikir itu tuh. Benar juga ya, maksudnya ternyata itu bisa menjadi dua hal yang saling bertukaran gitu ya. Kalau tadi lu bilang 80 tahun yang lalu, iya semua orang lagi susah gitu. Kondisi ekonomi masyarakat kesejahteraannya tuh jauh di bawah sekarang gitu ya. Jadi bertahan hidup, toleransi terhadap cobaan gitu ya, toleransi terhadap kondisi yang berat itu dengan sendirinya akan terbangun sendiri. Yang susah justru bagaimana mendapatkan skill dan pendidikan itu untuk membangun kreativitas, membangun skill itu. Sekarang udah kebalik justru. Kita udah nyaman. Kita kemana-mana. Sekarang kita hidup dulu ya di era 90-an 2000-an awal itu nggak pernah kebayang makanan tuh setiap hari diantar ke depan pintu kita. Sekarang nggak pernah terbayang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Jadi dulu itu kita kalau mau makan kita pergi keluar makan dan lain-lain lah. Pokoknya udah berubah aja pokoknya sekarang. Sekarang itu sudah sangat-sangat nyaman. Grit itu yang hilang justru ya. Nah ini yang tadi sebenarnya yang gue maksud dengan soft skill itu banyak yang kita nggak nyadar loh. Gak nyadar bahwa itu sangat-sangat berharga sekali. Grit itu juga kan sebuah soft skill. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah lewat textbook terus lu paham. Gak bisa. You have to do it. Harus dialami, harus ditempa gitu ya. Ada ototnya tuh si grit itu tadi gitu. Dan ya mungkin ini catatan di manusia masa depan ini bahwa jangan-jangan sesederhana grit. Well ini penyederhanaan sekali ya, grit itu nggak sesederhana itu. Tapi kalau kita punya justru itu bisa menjadi modal yang very good
dan sangat akan kepake di masa depan. Nah ini di bagian akhir, gue pengen tahu gini, Dit, kalau dari lu ya, gue akan mengambil contoh kasus, gue akan meminta lu untuk memposisikan diri. Lu sekarang di tahun 2026 ini, katakanlah lu berumur 20-an tahun. Mungkin baru lulus, mungkin baru 1 tahun, 2 tahun bekerja, masih mencoba mencari gua tuh mau ke arah mana sih sebenarnya gitu. Masih ada waktu untuk membentuk diri, masih ada waktu untuk memfokuskan ke bidang industri ataupun usaha tertentu gitu. Apa yang akan lu lakukan? Seorang Adit berusia 20-an tahun di tahun 2026, saya mau sukses di usia mungkin 40, 45, minimal 50 tahun. Dalam saya konteks ini nol ya. Dengan kondisi Orang tua nggak punya privilege modal gak punya apa privilege gitu ya. apapun, gak punya usaha Terus yang mau gue kuliah diturunin. atau gue lulusan apa? Katakanlah lu gak kuliah, Bahkan nggak kuliah nih. tapi lu Berarti lulusan SMA nih ya? lulusan SMA lah. Oke. Kalau gue lulusan SMA dan sekarang gue umur 20-an. Cuman 2 opsi yang bakal gue jalanin. Ini gue ngomong jujur ya. Gue pasti akan tetap konteksnya jadi warga negara Indonesia. Iyalah, pastilah. Tapi opsi pertama gue adalah kerja di luar negeri. Kerja di Australia, kerja di Amerika, di mana deh. Yang pun jadi tukang cuci piring di sono bisa dapat 40 juta, 50 juta bos. Iya. Udah, gue mungkin kerja di sono. Itu opsi pertama gue. Yang pertama. Yang kedua, tapi kan ini juga kagak gampang. Iya dong. Wow, itu PR banget nih buat bisa dapat visa, working holiday visa atau apapun lah, gue nggak ngerti. Yang kedua, kalau gue harus di Indonesia, gue nggak punya kesempatan kerja di luar, gue akan cari mentor yang jelas gratis ya, mentor gratis yang sudah berpengalaman dan sukses yang gue mau incer kayak dia. Tapi gue nggak mau cari mentor ketinggian. Kadang-kadang gini nih, kita lebih demen ketemu sama konglomerat triliuner, denger podcast dari konglomerat triliuner daripada ketemu sama orang yang berhasil punya satu restoran, satu toko sepatu. Kesannya kayak, lu mah harta lu baru 10 miliar. Gue mau ngapain denger 10 miliar? Mendingan denger yang punya 50 triliun dong. Loh menurut gue enggak. Lompatannya terlalu tinggi. Ketinggian bos. Karena saran dia udah gak relevan lagi buat lu. Iya. Gimana ya? Misalnya lu lagi mau belajar main bola nih. Mendingan lu, kan lu masih nol. Mendingan belajar main bola sama coach sepak bola di sekolah lu daripada lu ketemu ngobrol sama Cristiano Ronaldo. Iya. Nah, Cristiano Ronaldo mau ngajarin apa? Paling dia bilang hidup sehat. Makanya jangan bilang kenapa ya kok triliuner bahasanya basi banget. Ya karena dia nggak mungkin teknikal lagi. Lu jangan nanya strategi marketing sama triliuner. Dia udah kagak ngurusin marketing, Pak. Iyalah. Lu nggak usah nanya gimana sih ada strategi tax planning. Dia udah nggak pusing, dia udah punya orangnya semua. Makanya dia cuma ngomong yang kayak gitu-gitu, jangan buat cucunya doang. Konteksnya artinya, makanya kalau lu mau minta masukan cari mentor, menurut gue cari yang levelnya cuman +1 +2 dari lu dah. Misalnya lu mau, gue mau punya penghasilan sebulan minimal 10 juta. Misalnya gue umur 20, di otak gue paling seenggaknya punya penghasilan UMR atau 10 juta gitu misalnya. Ya gue cari orang yang penghasilannya udah 40 juta, 50 juta. Nah, dia udah pasti ngerti tuh buat mencapai gitu. Nah kalau gue harus nyari yang triliuner, satu nyarinya susah. Yang kedua udah pun nyari, apa dia mau mentorin gue? Ya gak ada aksesnya juga ke dia kan. Ya kalaupun ada aksesnya, apaan sih? Ngapain gue mentorin lu gitu kan ya? Udah lu dengerin podcast gue aja katanya gitu. Pun kita dimentorin. Ya itu suatu privilege gila lah. Apa iya? Saran dia bisa relevan langsung sama lu. Oke, dia atur Zoom meeting deh sama lu. Dia paling share apa sih? Share ya, iya basa-basi kerja keras, tekun gitu-gitu aja, persisten gitu-gitu doang kan. Dan itu bukannya jelek, itu bener. Tapi udah gak relevan buat lu. Mungkin lu lebih butuh masukan kayak gini. CV kamu jangan taruh foto di dalam situ. Nah, sesederhana itu ya. Kamu kalau nulis nih job pengalaman kerja, jangan cuma tulis pernah kerja di mana sebagai apa. Jelasin dong satu paragraf nih waktu gue lagi bikin CV zaman dulu, gue diajarin kalau bisa nih, misalnya dulu pernah kerja di PT ini sebagai ini, jelasin dong satu paragraf kamu ngapain, tanggung jawab kamu tuh di situ sebagai itu ngapain. Saya memimpin tim ini membuat konten sosial media yang supaya konten organik tapi bla bla bla. Kasih aja satu paragraf, kan pengalaman kerja baru 3. Tapi 3 ini kan bisa berkualitas kan. Memang kita kalah nih pengalaman sama orang yang udah 30 tahun kerja, kita baru kerja 3 tahun. Baru umur 20 kerja baru 3 tahun. Baru lulus SMA kerja 3 tahun umur 20. 3 tahun itu kan bisa dirinciin dong. Apa yang kamu kerjain di situ misalnya. Tapi mungkin mentornya yang bisa mengarahkan kan itu. Dan itu gak perlu mentor canggih. Itu mentor yang
Ya cuman levelnya +3 +4 di atas kamu doang. Kamu mau gaji 10 juta, cari yang gajinya dia udah 40 juta, 50 juta. Kamu mau bikin usaha, gak usah cari yang usahanya udah 100 cabang. Cari yang usahanya udah bertahan 5 tahun, 10 tahun. Yang omsetnya mungkin sebulan udah 100 juta, 200 juta, karyawannya ada 5 orang. Ya belajar dari dia dulu. Nanti pelan-pelan, step by step itu bakal ngalir. Kalau gue umur 20 gue bakal lakuin itu. Mentorship tuh yang penting banget ya. Menurut gue iya. Menurut gue ya. Karena sekarang informasi banjir, nggak kayak dulu. Dulu informasi paling penting. Sekarang informasi banjir. Iya. Gue perlu orang yang tahu mana informasi yang paling tepat buat gue. Nah misalnya zaman dulu kita lagi susah, kita nggak punya suplemen, nggak punya vitamin, nggak punya obat. Yang penting ada obat aja, mantep. Lah sekarang kalau semua obat, suplemen, vitamin udah gratis dan ada di mana-mana. Yang gue butuh adalah orang yang ngasih tahu gue suplemen mana yang perlu buat gue, mana yang enggak dulu. Yes. Nah itulah tugasnya mentor tuh ngasih tahu yang mana dulu, yang mana enggak. Dan jangan cari yang terlalu tinggi. Thank you. Kita lanjut lagi. Gue kasih satu bonus. Yes. Kalau orang udah nonton sampai menit terakhir, biasanya dia udah militan nih. Nah. Gue kasih bonus ringkasan buku gratis. Ah. Jadi gue tuh ada 700 ringkasan buku gratis. Buku-buku ini buku-buku bahasa Inggris. Penulisnya semua luar. Gue ambil yang New York Times bestseller, Pulitzer Prize winner dan segala macam. Gue bikin bahasa Indonesia, gue ringkas 15 menit udah baca selesai. Yang tadi nih, misalnya lu tadi mau baca Grit, tulisan Angela Duckworth, atau Emotional Intelligence tulisan Daniel Goleman, atau Thinking Fast and Slow yang tadi Daniel Kahneman. Semua itu yang tadi kita diskusiin itu ada di link.id /Guerrilla. Nanti linknya tolong taruh di deskripsi YouTube. Boleh. LYNK.id GUERRILLA. Lu tidak akan diminta 1 rupiah pun. Di situ tidak ada jualan apapun. Memang perlu isi database. Kalau lu ngerasa database lu penting banget, isi aja nama lu Yanto. Nomornya 1234, emailnya yanto@mail.com, udah begitu aja. Yang penting lu kalau udah sampai di titik ini, jangan lu nggak take action. Ini podcast nih. Jadi podcast sampah. Kalau lu cuman nonton ini just another podcast. Lu take action dong. Setelah ini gue mau jadi manusia masa depan. Gue mau jadi manusia yang lebih baik. Gimana caranya? Take action. Dari sini baca. Belajar baca 15 menit, gue yakin itu isinya bagus. Gue baca setiap hari bro. Udah dari tahun lalu gue baca setiap hari ringkasan gue sendiri itu. Itu setiap hari. Gue punya grup khusus, gue share apa yang gue baca hari ini, apa yang gue baca hari ini. Jadi teman-teman baca ringkasannya. Nggak usah tag, nggak usah posting, nggak usah apa. Pokoknya download, baca, manfaatin. Sampai ketemu di episode berikutnya.